Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi semua yang lagi nonton. Iya, halo. Atau yang lagi mendengarkan tepatnya. Oh, lagi mendengarkan konten terbaru dari Nganape Channel ini. Iya, yang nak suka dengan hal-hal yang serius dan hanya butuh hiburan. Jadi boleh langsung out dari konten ini. Iya. Oke? Oke, bisa. Dan bagi ngoni yang suka berdebat atau berpikir kritis, boleh gabung dan mendengarkan atau menonton konten ini. Coba jelaskan dulu, Pak. Mungkin orang ini tahu ini konten apa, so DP nama. Alright. Jadi sebenarnya ini konten yang sedang booming di luar Indo. Cuma dari beberapa YouTubers Indo, berapa yang baking podcast. Jadi buat ngoni semua yang baru mengenal podcast, di sini kita akan menjelaskan sedikit apa itu podcast. Podcast itu memang agak mirip dengan radio. Agak mirip radio. Tapi kalau mau bilang secara langsung itu sangat amat berbeda. Beda ya kok? DP kesamaan mungkin berupa audio. Jadi lebih asik dengarkan audio. Jadi for ngoni semua yang sementara bauni atau mendengarkan ini, lebih baik ini ngoni putar dengan kualitas video 144. Oh, yang paling rendah aja, Kang. Iya. Karena asiknya konten ini ngoni hanya dengarkan. Boleh sih kalau ada beberapa yang memang suka membauni. Cuman lebih asik ngoni dengar di saat ngoni somo tidur atau ngoni lagi di jalan, di auto, ya kan? Contohnya kalau kita sendiri selalu dengar podcast itu kalau di kantor. Oh, di kantor. Di kantor itu sementara bakti atau ngana lagi mumak dalam dunia kerja, ngana dengar podcast. Ya, kita sambil mendengar podcast yang serius. Oke. Jadi podcast itu, yang intinya dari podcast itu adalah episode atau program yang tersedia di internet. Podcast ini biasanya merupakan rekaman hasil audio atau video, sama seperti sekarang, audio atau video, tetapi juga merupakan rekaman siaran. Bisa disebut sebagai siaran, bisa di TV, radio, atau di mana saja. Jadi di podcast di sini torang bebas mau bahas apa saja, membahas apapun. Dan di edisi kali ini apa yang torang mau bahas tentang di podcast edisi pertama? Nganape Channel ini, men. Di podcast edisi pertama ini karena kita berdua, torang dua itu dari Manado dan ya berkecimpung di bidang YouTube. Torang dua akan membahas hal kritis mengenai YouTube di Manado. Oh, dinamika YouTube yang ada di Manado. Oke. Jadi yang belum tahu atau yang mungkin banyak orang sudah tahu. Di sebelah kanan kita ini ada Renaldi Gilbert. AKA Oppo. Yang adalah YouTuber. Ya, YouTuber dari tahun berapa, Boy? Kita bikin YouTube 2016 pertama di Deng Record, malah nyanyi. Baru nanti bikin channel sendiri awal tahun 2018. Dan sekarang menyentuh berapa puluh subscriber? Kalau di Record 18.000, kalau di channel sendiri 53.000 subscriber. Boleh. Jadi ngana mau bahas ini YouTube di Manado ya? Ya, lebih khususnya YouTube di Manado. Dinamika dan apapun hal yang mengenai YouTube di Manado. Iya. Kalau di Manado sendiri itu memiliki angka yang lumayan besar. YouTuber. Subscriber yang ada kita yang besar untuk kalangan Manado. Kita berpendapat soal YouTube di Manado. Iya, cuma anyway kita potong sedikit. Jadi ini konten yang agak sedikit serius. Sama yang tadi tuh saya bilang, kalau nak suka boleh langsung keluar. Kalau enggak ya stay. Kalau enggak tetap stay. Oke. And kita akan lebih senang jika banyak orang yang kritis di komen. Ya, banyak yang saling berdebat argumen di komen. Menurut kita, kalau dari dulu tuh kita tahu YouTube Manado dulu dari 2000 berapa kita tahu 2013 yang kita tahu YouTube di Manado itu yang booming cuma 3 jomblo kadaluarsa. 2013 dulu. Oke. Itu dulu sih. Itu yang kita tahu. Kalau dari kita sendiri mengenal YouTube 2014. Jujur, baru kenal YouTube 2014. Ngana? Sebenarnya bukan kenal, maksudnya kenal lebih dalam. YouTube sendiri kan pasti orang dari 2010 begitu orang buka YouTube cari-cari contoh sulap,
Ya. Di Manado 2013 belum booming Ya, YouTube. belum ada yang disebut YouTuber. Belum YouTuber. ada. Di Manado belum ada. Di Manado belum ada YouTuber sendiri. Nanti juga kan di Indonesia itu booming di tahun 2011 ke atas untuk kalangan yang disebut YouTuber. Dan untuk di Manado sendiri yang kita tahu 2014. Di mana di Manado sendiri itu ada 2 channel yang dulu aktif. Sesudah jomblo kedaluarsa itu diganti dengan Kesel Banget dan Caparoni TV. Caparoni TV ya, kalau Caparoni kita tahu, dorang memang tua-tua di YouTube. Iya. Caparoni TV, Manado Expression. Itu yang Kita- dari itu yang tahun kita tahu. 2014, 15, 16. Dorang yang serius dalam baking konten, dorang itu. Iya, dan yang dulu baru itu 3 yang naik dan terkenal. Setidaknya untuk orang-orang yang buka YouTube itu 3 channel yang paling melekat dengan YouTuber Manado. Dorang itu baking konten sungguh-sungguh. Dorang baking konten dompe effort besar sekali. Dorang itu mau gain dorang pe subscriber 1000 subscriber dulu karena mau cari dulu. Sangat susah men. Iya. 1000 subscriber karena mau I know. cari dulu. Sangat susah. Kalau YouTuber Manado sekarang, aduh, bagaimana mau jelaskan Memang ada dampak baik dari semakin banyak penonton dan semakin banyak orang tahu ya. Untuk mencapai contoh 1000 itu memang untuk beberapa orang agak sedikit gampang dibandingkan dulu yang Dulu susah. Kaset L sendiri butuh 1 tahun lebih untuk mencapai 1000 subscriber. Kaset L. Kaset 1 L. tahun lebih 1000 subscriber. Iya, dan channel ini hanya membutuhkan 3 minggu. Karena cuma 3 minggu 1000. Iya. Dan channel lain banyak minggu. Di channel ini hanya butuh 3 minggu untuk mencapai 1000 subscriber. Malahan karena channel lebih naik lebih cepat dari kita waktu menyentuh 1000. Oh, karena ya panjat. Dan untuk sekarang kita lihat, YouTuber di Manado itu ada yang kita pikir kita sampah, dan ada yang lebih sampah, men. What's the meaning of trash? Kita masih Apa maksud dari perkataan itu sampah? kita pe video masih ada inti dan pembukaan, isi, penutup. Masih ada struktur Iya, video. masih ada struktur video kalau dari kita dang. Masih ada pesan yang anda mau ambil dang kalau dari kita. Masih ada tuh nggak? Oh ini misalnya TikTok boleh pakai asal jangan terlalu alay. Atau apa kita bahas Mama Marce itu yang menginspirasi atau mungkin apa ya? Pokoknya ada hiburan di situ. Tapi ada YouTuber lain kita lihat orang dompet videonya ada isi sama sekali dang. Dan bagaimana ya? Bisa diterima. Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi cycle kami. Ya, orang perkumpulan. Iya, tentang bagaimana sekarang itu yang kalau membedakan dengan dulu, orang untuk baking konten YouTube itu berpikir itu susun konsep Karena memang. dan maksudnya untuk baking satu video itu berpikir mau lucu atau enggak, Bayangkan mau menghibur atau enggak. Kita pe video mungkin itu ada 4 yang kita enggak jadi upload karena kita yakin itu enggak lucu. Ada 4. Ya kalau kita ya ya begitulah. Mungkin karena ya semua bukan salah dari YouTuber juga sih. Penonton juga mau suka yang bau ini sampah-sampah begitu. Kita lanjut. Oke, karena Ana bahas tentang penonton, kita sedikit lompat ke apa sih tanggapan atau pandangan tentang viewers atau penonton di YouTube Manado. Kalau menurut kita penonton atau YouTube penonton yang ada di Manado itu dorang cuma suka hiburan, goyang-goyang, disko tanah, bawa goyang, atau dorang suka drama. Ya, masalah drama. Awalnya juga kita channel ini kan berdiri dengan drama juga ya. Dengan drama. Dibesarkan oleh drama. Iya, ungkap aib. Yaps, karena waktu itu juga kalau mau bilang ya sedikit dipaksakan untuk baking channel. Iya sih. Ya ngoni yang paksa. Cuma di saat waktu itu lagi top, lagi tren itu drama, mengangkat menggibah, bongkar aib. Jadi di saat kita angkat, 3 minggu 1000 dan views untuk YouTuber yang 1000 subscriber waktu itu
19.000 views itu lumayan besar, besar boy. sekali men, betul. Lumayan besar, boy. Ngoni di Manado, Ngoni dapat 5.000 views Jo, itu banyak men. 5.000 orang untuk gain orang Manado banyak. Cuman ada beberapa viewers atau penonton yang kadang komen, ih masih sedikit le, so sombong. Men. Boy, hati-hati boy. 5.000 orang boy. Aduh, itu banyak. Kalau ngoni kumpul di satu ruangan atau apa rumah boy, mungkin kalau ngana kaya, ya 5.000 itu banyak boy. 5.000 itu banyak sekali. 1.000 saja banyak boy. 1.000 orang ya banyak. Satu kelas itu kalau SMA minimal 30, 40-an orang. Itu so banyak boy. Itu kan muncul 5.000 susah. Jadi bagaimana ya? Mungkin penonton lain kan cuma tahu komen toh. Bacot gitu. Ya karena memang mesti bacot di YouTube. Karena di video kan bacotnya laku. Wah. Iyo. Dan yang menjadi kita sedikit keresahan, karena di podcast ini juga kita akan menyalurkan apa yang menjadi torang keresahan. Mungkin kita ada beberapa orang keresahan tentang viewers Manado yang banyak kali. Coba lihat baik-baik. Untuk penonton dan komen kadang-kadang di satu video itu banyak. Cuma untuk klik tombol subscribe dorang nggak bisa. Banyak orang yang rasa siapa dorang. Kalau dari menurut kita kok, dorang mau klik tombol subscribe itu mungkin karena dorang nggak ada akun Gmail dong. Oh, kalau menurut kita, dengan kita nyanda di setiap video kita nggak terlalu berpaksa nangkong please subscribe, please klik tombol lonceng. Kita nggak pernah men. Kita cuma bilang share, like, and subscribe sudah, bye. Kalau dari kita ya kita kan minta. Cuma itu kan cuma gimmick juga. Ya gimmick. Tapi karena kalau dari kita sendiri ya YouTube ya bukan dari situ. Banyak sih yang hype di Manado sekarang. Dorang gain itu penonton SMA ke bawah. Oke. SMA ke bawah. Dorang masih. Dan ya mungkin di podcast ini ya yang Mbak Uni atau yang nonton video ini ya mungkin yang masih stay dan bertahan itu yang masih stay sampai sekarang. Orang-orang yang mungkin sudah mulai dewasa atau mungkin ada beberapa ya yang remaja yang mulai berpikir kritis. Makanya orang suka sekali untuk mendengarkan konten-konten yang berisi. Iya. Bukan cuma untuk komedi atau apapun yang menghibur. Cuma untuk beberapa orang ya contohnya kita. Biasanya kalian tahu apa? Kadang-kadang kan asik kalau mendengarkan beberapa hal yang kritis, contoh berita. Dan anak muda sekarang boy, so sangat amat tidak peduli dengan berita. Apalagi semenjak adanya YouTube, Instagram. Yoi. Dorang malas baca berita. Dan ini fake about orang dua. Tiap kali kalau orang dua duduk di sini, kita baru sampai. Orang itu ada ritual boy. Orang kalau sampai tapi kamar, Koko. Orang itu pasti bunyi apa pertama? Politik. Itu harus pertama. Itu harus. Orang itu akan mengulik politik. Itu yang harus pertama. Perkembangan politik yang ada di Indonesia. Walaupun orang tidak pernah sharing di Instastory atau apa, bukan berarti orang tidak pernah ikuti berita politik. Orang pasti ikuti. Bukan karena orang tidak pernah bicara tentang politik. Orang tidak pernah ikut politik. Orang ikut. Orang ini. Berita-berita di mana orang ini tahu. Orang tahu, politik. Tapi kan orang nggak jaga sharing. Karena itu mungkin bagi orang sendiri itu konsumsi pribadi. Dan menjadi perdebatan yang cuma torang-torang ya. Torang bukan for public dong. Dan setelah torang Boni politik, lanjut ke yang nomor 2. Torang pasti Boni tentang pendidikan. Education. Ya, lebih tepatnya ke arah education. Apapun boy. Atau enggak berita-berita yang ada di mana tuh orang jaga buka Tribun, gitu. Torang ada yang Torang Boni ada yang tong baca. Jadi atau enggak ini buka Twitter. Tuh asik buka Twitter men. Cuman orang Manado enggak hobi Twitter. Twitter kan tempat orang berpikir. Setelah pendapat tentang penonton di YouTube, apa sih dari Pangana? Apa ngana tanggapan tentang YouTuber baru di Manado? Dan sebelumnya asal ngoni sama tahu, torang dua juga di sini ya memantau. Orang memantau sih. Orang memantau. Semua YouTuber di mana tong pantau. Orang pantau. Untuk Sulawesi Utara sudah sangat amat banyak boy. Banyak. Sangat amat banyak. Tapi yang mencoba. Tapi belum ada yang kasih effort, dedikasi yang sungguh-sungguh ke YouTube. Lain bikin video masih spekul. Banyak yang
berpikir ini juga jadi pikiran atau mindset beberapa penonton bahwa kalau orang bikin YouTube itu gampang. Aduh men, susah bikin YouTube men. Ini memang sih everybody boleh bikin video. Semua pasti bisa. Semua pasti bisa bikin video. Cuman kelihatannya sangat amat kelihatan bikin YouTube itu sangat amat gampang. Aduh susah men. Kita selalu bilang di setiap TV video kita bilang TV video sampah spekol. Toh? Apakah kita pe sampah yang spekol ini sama dengan TV spekol? Ya toh? Beda men. Karena banyak yang komen atau banyak yang kadang-kadang bercerita, cuma bikin video, lepas kamera, toh, bicara, upload. Boy, semua itu ada proses boy. Semua ada proses boy. Namanya ngana YouTube, ngana itu one man show dong. Iya. Ngana yang rekam, ngana yang edit. Itu sebenarnya yang YouTubers, yang the real YouTubers. Ya, Cuma kan YouTubers. sekarang untuk yang kebanyakan di Indonesia atau di luar ya pakai tim produksi. Pakai tim produksi. Dan begini ya men, kita kok lihat kita pe kolom komentar ada yang berpromosi di channel sendiri pada komentar tuh. Pok bukakan TP channel, bukakan TP channel ini men. Kita nyanda pernah komen pak orang lain pe YouTube mau promo tape channel sendiri. Nggak pernah. Kalau dari orang ya nggak ada yang begitu dong. Nyanda ada yang begitu. Karena ya kalau dari kita sendiri ya ada teman kan boy, ada tangga jadi gampang sekali untuk panjat. Iya. Cuma bagi beberapa orang berpikir itu kalau YouTube nggak lama gua. Iya paling cuma pagi itu berapa views? Cuma paling orang mana kan paling lihat palingnya asa kecil itu cuma 7.000 lah kok DP views. Cuma 8.000 lah kok. Men, orang pakai bahasa Manado, ngana mau harap apa? Pakai bahasa Manado kalau ngana langsung sentuh 1.000 jo itu so banyak. Itu so sangat banyak. So lumayan views. banyak. Pakai bahasa Manado. Manado kok bagaimana besar? Karena yang menonton itu mayoritas itu orang Manado. Iya toh. Kalau orang pakai bahasa Indonesia, logo ya toh ya, bisa jadi. Cuman beberapa orang yang sudah mencoba atau memaksakan untuk pakai logo itu ya sangat amat tidak berhasil. Tidak berhasil dari segi viewers dan dari segi jokes yang orang bawa. Karena ini yang menjadi secret atau bukan juga secret sih. Yang menjadi inti dari channel YouTube itu sendiri boy, di mana di saat hal tersulit di channel itu, di mana dari titik 0 subscriber untuk menuju ke 1.000. Aduh susah sekali. Itu yang sangat amat susah. Dari 1.000 buku ke atas itu gampang. Kalau dia 1.000 mau tidak mau itu YouTube kasih nganep video di homepage itu ya nganep video akan timbul di keluar. Apa tuh di recommendation. Cuman untuk dari 0 untuk ke 1.000 pikir. Oke, kalau ngana memang sebelumnya punya followers banyak. Cuma di Manado sendiri yang banyak followers itu kebanyakan cewek-cewek. Kebanyakan cewek-cewek. Ya, cewek-cewek yang cantik dan beberapa yang menjual keseksian. Cuma untuk laki-laki ya paling tinggi ya untuk minimal rata-rata itu di bawah 1.000. Yang apa? DP subscriber? Followers Instagram. Followers Ini kita Instagram. kasih arti dari pandangan followers Instagram. Dan kita 20.000? Beda. Beda. Beda boy. Dan bagaimana ya? 1.000 ini contoh dia punya followers Instagram 1.000. Yang like DP foto di Instagram sendiri nggak sampai 50. Mungkin lebih, mungkin 150. Kita kasih. Dan ngana harus mencapai 150. Dan ngana akan post, ngana akan promosi, ngana pe channel YouTube, ngana pe Instagram mau tidak mau. Berapa yang ngana mau gain dari Instagram? Yaps, itu yang paling kita jadi cuma 20 orang. Yang terlalu pandang enteng dengan bilang YouTube itu gampang boy. Cari views itu gampang boy. Aduh susah men. Dan jadi YouTuber itu ngana mesti berkayu terus dan kalau sepeda ngana mesti berkayu terus. Ngana nggak mungkin cuma stuck 5 video, nggak mungkin cuma stuck 7 video. Ngana akan bikin video terus. Terus. Itu yang kita mau bahas karena ya terjadi pada kita sendiri. Di saat pertama kali kita bikin video yang kita bilang tadi 3 minggu sudah mencapai 1.000. Untuk traffic kenaikan subscriber itu berasa. Jadi satu hari sekitaran 100 lebih. Karena jeda 1 minggu kita baking. Langsung baking. Dan semua berubah. Setelah di saat kita vakum sekitaran 2 bulan lebih. 2 bulan lebih gak vakum. Kita yang biasanya abis upload video minimal itu mau tambah 100-an.
ini traffic turun. Turunnya nah. Pengaruh memang kalau tanpa diam YouTube. Itu cuma sekitaran dari traffic views dan subscriber itu sangat amat turun. Ini orang kasih tahu pokoknya DP konsep-konsep dasar. Kalau ngoni jadi YouTuber bagaimana? Ya toh? Iya. Ngoni pasti turun kalau ngoni vakum. Kalau ngoni nyak berpikir nyak kreatif pasti ngoni akan tenggelam ngoni. Banyak YouTuber yang akan jauh lebih kreatif dari ngoni. Dan ya jujur kalau dari ini channel sendiri ya mungkin naik juga karena ya tapi tamang-tamang sendiri yang sudah memiliki nama. Sebelumnya boy ya torang dua sebelum ada YouTube pribadi torang itu sering muncul di KZL. Iya. Jadi mau tidak mau beberapa orang so tahu. Beberapa orang dan kenal memang. Coba pikir boy kalau misalkan ngoni yang baru mau mulai dan tidak ada yang ada orang kenal. Yang kenal cuma ngoni keluarga dan teman-teman dekat. Coba pikir boy untuk mencari views itu bagaimana? Aduh sangat susah men. Sangat fucking susah. Bagaimana menurut Ngana? Atau apa kan alasan atau pemikiran? Kan dulu banyak YouTubers di Manado. Atau bukan banyak sih. Ada YouTubers old senior yang dulu aktif di Manado dan sekarang berhenti. Dari yang dulu YouTuber sekarang berhenti. Ya, menurut Ngana kenapa? Why gitu loh, why? Kenapa orang sampai berhenti atau orang vakum atau ya? Kalau gitu menurut kita sih waktu dulu orang masih rajin itu orang masih kuliah. Jadi orang belum ada pekerjaan lain yang mengganggu orang pe aktivitas itu. Pembahasan ini akan baku masuk dengan topik selanjutnya. Lanjut. Jadi orang pe waktu misalnya kalau kuliah kan cuman bikin tugas. Kuliah misalnya pagi sampai sore, malam kan orang free, malam bikin video. Atau orang Sabtu libur, Minggu libur bikin video. Ya, belum ada kerja tetap dong. Dan itu memang sangat berpengaruh, Sangat berpengaruh. Dari kita sendiri yang sekarang sementara kuliah. Dan anyway, Ngana kan sekolah tuh sini. Puji Tuhan sekolah kuliah. Tinggal wisuda dan kita sendiri masih sementara kuliah dan semester alasan juga kenapa jarang bikin video karena sekarang lagi sibuk magang. Dan banyak tugas semester akhir boy. Yang sangat susah ya. Kalau gampang semua orang boleh itu sarjana. Jadi kalau dari kita sendiri kenapa orang berhenti jadi YouTubers? Kalau dari kita itu karena effort dari penonton YouTube Manado itu nggak terlalu kuat, belum terlalu kuat. Dan ya sekarang terasa agak sedikit kuat. Mulai banyak yang memperhatikan YouTube. Banyak sih orang. Nggak sama yang tahun-tahun yang lalu. Tahun ini tahun lalu banyak. Tahun ini kita lihat lebih banyak orang yang buka-buka YouTube tahun ini. Manado itu ketinggalan jauh dengan Jakarta. Jauh sih. Dengan ibu kota. Ya contoh YouTube. Orang di sana bawa YouTube dari tahun banyak orang di ibu kota sana yang bawa YouTube dari tahun 2015an. Dan di Manado baru mulai top dan heboh di 16, 17, 18. Ya 2016, 17, 18 itu baru heboh sih YouTube. Yang disebut YouTuber. Kalau YouTube banyak orang sudah tahu. Cuma yang YouTuber, orang yang ada di YouTube itu nanti ada di tahun 16, 17, 18. Ya, betul. Jadi untuk yang tahun-tahun 2015 ada beberapa YouTuber yang orang pe temang. Yang ya ada orang berhenti dan vakum karena kerja. Iya, lain kata kerja ya. Karena memang effort dari YouTube juga sedikit juga. Dari segi viewers dan dari YouTube sendiri kasih effort buat orang sedikit di feedback. Dorang kehilangan soul, boy. Itu yang inti. Yang dulu orang itu berapi-api untuk bikin video. Dan di saat ada feedback atau ya ada orang lain yang lebih cepat naik, dorang tiba-tiba kalau dulunya kan memang kita dulunya suka bikin video. Itu bedanya YouTuber dulu yang sekarang. Kalau dulu memang sih dorang suka bikin video. Dulu orang untuk bikin video itu karena suka, karena cinta, karena hobi. Karena hobi bikin video. Kalau sekarang dorang bikin ya karena uang. Yaps. Dan banyak yang berpikir untuk jadi YouTuber itu enak karena banyak doi, gampang dapat doi. Aduh. Ini kira gampang men. Memang sih ada. Tapi aduh. Untuk mengadakan itu yang ya susah ya. Ini pasti putar otak mau cari views, otak cari. Memang kalau video menarik. Kalau dorang mau lihat, yang dorang kan pasti bawa ini
YouTuber yang so banyak subscriber, yang so top. Dong paling bau ini Dorang, views di atas 200.000. Yoks, itu dorang sembarang main beli. Itu boy karena dong pe subscriber so banyak. Iya, Coba di iya. mana waktu dorang pe subscriber masih kecil. Apakah dorang bisa begitu? Ya enggak bisa. Makanya for penonton Manado atau yang dengar podcast ini ya subscribe. Subscribe YouTuber Manado maksudnya, Iya, bukan itu cuma channel ini. Ya. Hashtag Sain Keras. Iya. Subscribe. Karena so mengarah ke situ, kita langsung lompat juga ke pertanyaan berikut. Masih mengenai YouTube. Dan Masih tetap mengenai bisa- YouTube, kan? Tetap mengenai YouTube karena topik malam ini ya tentang YouTube. Kasih khusus pertama, pertanyaan khusus for Ngana. Hey. Ya. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang sih, Bro. Renaldi Gilbert atau Oppo dengan 53.000 subscriber di Manado, yang memang ada yang lebih tinggi. Ada sih banyak sekali lebih tinggi. Yoks, ada orang MA Gamers. Emang gamers. Cuma yang membawakan dengan bahasa Manado yang tinggi ya, yang tahu kalau kita yang tahu baru torang-torang Batamang-tamang ini yang pakai bahasa Manado yang subscriber banyak. yang ada lumayan. Berapa sih boy penghasilan yang Anda dapat dari YouTube? Penghasilan dari YouTube. Ini yang jadi pertanyaan banyak orang. Kita nyana cuma nominal ya. Oke. Karena Dan ya for ngoni semua, coba ngoni cari dimanapun YouTubers itu nah akan pernah ada yang sebut nominal. kita cuma nominal ya. Pokoknya di atas UMP. Sudah. Ah. So dengar dan so lihat. Pokoknya di atas UMP. Itu alasan mengapa masih stay di YouTube. Iya. Yoks. Dan itu alasan mengapa next week ada ya biggest project. Ada biggest project orang. Dan ya kalau ini yang orang berpikir pendek tuh tentang penghasilan. Asik boy, cuma duduk di rumah boy. Iya, tertawa. Apa? Lu pikirnya tertawa kosong itu tertawa udah pikir itu. Yo. Yang dorang cuma lihat, dia cuma tertawa, bacot top. top dapat doi. Dan ya ternyata kalau sudah dengar sendiri untuk kelas 50-an ribu subscriber. Tapi itu kan mesti push terus. Ini dengan terus. catatan. Dengan catatan video push banyak. Push terus banyak. Every week itu ada. Satu, dua ya. Oke. Dan untuk viewers stabil. Viewers masih stabil di atas 10.000. Oke. Itu ya so di atas. UMP. Ya kalau kita sudah tahu sih boy. Karena ya saya juga turut merasakan dan menikmati hasil dari teman-teman kami. Orang-orang udah bilang dia tampias. Jadi orang so bahas banyak tentang YouTube. Dan yang paling terakhir dari topik ini yang mesti banyak orang tahu, ini pertanyaan yang lumayan penting. Siapa atau siapa Ngana itu di YouTube. Ini mengenai persona atau karakter yang Ngana kasih di YouTube. Apakah itu real you or fake? Kalau dari posisi Ngana Renaldi Gilbert aka Oppo. Kita pe karakter yang kita bawa di YouTube, tapi persona yang kita bawa di YouTube itu kan sebagian dibuat-buat. Percaya apa kita? Orang di YouTube itu lying acting. Yoks. Lying acting karena untuk bisa menghibur orang karena mesti by acting man. Kita pe karakter sebenarnya pangmadiam nang kita. Iya pemadian dolong. Ya lah, kita memang nyanda segila di YouTube dang. Yoks. Masa anak mau ngisi terus sepanjang hari. Iya tuh masa nggak pernah bersedih. Jadi kalau orang menilai apa tuh YouTube itu sama yang kita pe di real life itu salah besar dang. Salah besar itu. Karena bisa jadi ini juga bukan cuma kasus Pengana atau beberapa orang petamang atau beberapa orang yang orang kenal. Dorang itu kalau di YouTube atau di muka kamera, DP orang itu aktif. Sangat aktif. Dapat dia dan kelihatan itu nada susah. Dan selalu bahagia. Padahal doi banyak. Padahal di belakang ya nihil. Dia orang kalau ada beberapa orang yang orang kenal sendiri, kalau di belakang kamera dia asik, fun dan ya sangat menggiurkan. Cuman kalau di saat di muka kamera mati. Anda bilang tadi di belakang kamera. Tadi di muka, maksudnya di muka kamera. Jadi saat kamera mati, orang jadi fake.
dorang jadi yang sebenarnya dorang. Timbul ya dorang pendiam. Iya, pemadiam. Dorang pemalu. Dan jujur ya, kalau kita sendiri, kita DP orang, kalau orang belum baku kenal, men, kita salah satu orang yang paling pemalu di antara para orang yang sangat amat pemalu. Aneh. Cuma untuk di YouTube kita di setel untuk teman-teman. Kamu di rumah ambil karakter untuk jadi hibur dah. Yoks, untuk seakan-akan ya nento malo. Seakan-akan kan orangnya asik dan so asik. Iya, padahal ya untuk orang yang kenal ya, you know me so well. Iya, sama saya kenal banget. Iya. Oke. Mungkin terlalu panjang itu kan? Mungkin terlalu panjang. Baru episode pertama terlalu panjang. Cuman ya, thank you so much buat ngoni semua yang masih stay dan yang masih bertahan. Yo. Berarti ngoni orangnya suka mencari tahu sisi lain dari orang semua. Tentang apalagi ini tentang YouTube Manado. Makasih banyak yang masih stay dan bertahan. Ya, thank you. Lebih baik ngoni komen atau ngoni kasih saran atau orang saling berdebat tentang topik kali ini, tentang YouTube. Atau ada mungkin yang ngoni rasa salah atau nak berkenan, silakan ngoni tulis di kolom komen. Kita akan merasa sangat amat senang dan bangga jika memang ada 5 yang biasa bawa ini 500-an orang. 500 yang 500 saja yang memang bawa ini stay dan bertahan sampai detik ini. Berarti ya orangnya so dewasa dan bukan cuma mencari di hiburan semata. Oke, podcast kali ini sampai sini Jo. Yo, thank you so much buat Maboi Rinaldi Gilbert yang jadi tamu pertama. Dan mungkin bagi kita boy, kita akan cari orang yang untuk next podcast. Kita mungkin mau cari orang yang kompeten atau yang mengerti saja di bidang itu. Bisa jadi setiap kali tong mengerti podcast pada bidang masing-masing, misalnya fotografi atau apa kek dia model atau apa, atau orang bercerita mendalam. Orang podcast, kita podcast ini akan selalu mengundang orang yang sesuai dengan apa yang kita bahas. Oh ya, oke. Bisa jadi karena itu berkali-kali. Karena mungkin siap. Apa yang kita bahas bersangkut paut dengan Ngana. Boleh. Jadi akhir dari video ini kita mau kasih tahu next project itu akan ada minggu depan. Secret project. Ya rahasia kita buka sedikit. Makanya yang dapat uni, ngoni masih selamat ngoni dapat uni. Jadi ngoni tahu ini info terbaru. Jadi Tora akan baking channel baru di YouTube Manado. Yang untuk personil di dalamnya ya masih rahasia. Dan tapi kita salah satu di dalamnya sih. Dijamin ada orang dua. Dan ya tunggu juga next project. Makanya yang masih stay selamat ngoni sudah tahu. Ya yang suka tahu saja no. Dan karena itu ya akan sangat amat berbeda dengan semua konten yang ada di Manado. Oke, sampai situ Jo. Selamat malam dan selamat malam. Ini malam. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam dan terima kasih. Bye. I love you. I love you so much everybody. Thank you. Peace.